إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Hari ini kita belum genap sepekan yang Allah hadirkan dan Allah dengan izinnya masih memberikan kepada kita kehidupan di tahun Masehi 2025, yang mana tahun Masehi ini adalah merupakan satu perjalanan waktu yang tidak bisa terlepas dari umat Islam. Makanya perlu kita untuk muhasabah. Umat Islam memakai dua periode waktu ini, ya. Tahun Hijriah kita pakai untuk penentuan sholat, untuk penentuan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ya, haji. Sementara waktu Masehi juga kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah, maka penting kita untuk introspeksi diri kita atau muhasabah akan perbuatan yang telah berlalu. Kira-kira amal kita itu yang sudah kita lakukan membawa ridho Allah tidak? Kira-kira amal kita yang terdahulu itu persentase ketaatannya lebih banyak atau kemaksiatannya? Jadi penting sekali kita untuk muhasabah ini, ya. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang namanya waktu kematian kita tidak ada yang bisa itu mereka-reka kapan datangnya. Ya, seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Jadi dari ayat ini aja penting banget nih kita untuk mengadakan muhasabah diri kita. Ya, untuk introspeksi dan evaluasi diri kita. Karena tujuan hidup kita, hadirin, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah mempersiapkan kehidupan yang lebih jauh lamanya, panjangnya, dahsyatnya, besarnya, yaitu kehidupan akhirat nanti. Makanya Nabi SAW bandingkan bahwa kehidupan akhirat dengan dunia itu, ya, seperti kita celupkan jari kita di lautan seperti ini, lalu setetes air yang ada di jari ini, di ujung jari, inilah kehidupan dunia kata Nabi SAW. Sementara kehidupan akhirat selautan luas. Betapa pentingnya muhasabah untuk kita mempersiapkan kehidupan kita yang besarnya selautan luas. Ini setetes air ini Bapak Ibu, disinilah 70, 60, 80 tahun kita, ya kita duduk, istirahat, makan, minum.
tapi tujuannya sebenarnya untuk mempersiapkan lautan luas itu yang tiada tepinya. Para jamaah dirahmati Allah, jadi begitu pentingnya muhasabah, sehingga ayat pertamanya ini Allah katakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti akan mati. Ini harus untuk selalu kita mengingat akan kematian ini. Ya, dan ini adalah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh dalam beberapa hadisnya. Beliau katakan aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, ya, mengingat akan perkara yang bisa menghancurkan daripada kelezatan-kelezatan. Contohnya di dalam, hadirin, ya, kata Nabi bahwa aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian akan mengingat penghancur kelezatan-kelezatan. Ini contohnya dalam hadis Imam Nasai, ya, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Kata baginda Nabi, aksiru dzikra hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur semua kelezatan. Kelezatan memandang, kelezatan menjamah, kelezatan berjalan, kelezatan merasakan rasa. Ini semuanya ada penghancur peleburnya, yaitu al-maut, kematian. Demikian juga Allah ingatkan kita di dalam suratul A'raf pada ayat 34-nya, itu surat ke-7. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mesti ada batas waktunya. Hadirin, saya yakin nih semua yang duduk di masjid ini, insyaallah 50 tahun yang akan datang kita udah bertemu di alam kubur kayaknya. Ya. Kalau Pak Boy 50 tahun lagi umur berapa Pak Boy? 100 berapa? Apa nggak capek itu hidup 100 tahun gitu umurnya? Kesian anak cucu kita juga ya ngurus itu. Setiap kita ini insya Allah 50 tahun yang akan datang akan bertemu di bawah tanah ini Pak. Itu yang harus kita persiapkan dengan muhasabah ini. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang itu ada ajal, batas waktunya. Fa'idha ja'a ajaluhum. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa didelay 1 detik pun, tidak bisa dipercepat pula. Hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Jadi ketika semua kita akan mati dengan muhasabah ini, kita ingat-ingat kembali nih ayat yang sering banget saya tampilkan ini. Supaya kita semua terhindar dari 4 macam kematian ini yang tidak ada ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Ini kita ulang-ulang sebagaimana Al-Fatihah kita ulang-ulang dalam sholat kita. Supaya betul-betul masuk dalam jiwa kita ayat-ayat ini. Supaya kita terhindar dari kematian yang tidak ada ampunan, hadirin. Berarti emang dia tidak bertobat ini. Seberapa banyak pun kesalahan daripada hamba Allah Ta'ala, kalau dia bertobat pasti diterima oleh Allah. Betapa ada ayat-ayat yang Allah turunkan di tengah-tengah para sahabat. Ya Rasul, kami pernah begini, pernah begitu. Bahkan ada yang bercerita, kami pernah menyembah Tuhan kami yang dibuat daripada bebatuan, dibuat daripada kayu, dibuat daripada adonan roti. Belum lagi nanti ada di antara mereka yang memang menguburi hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi dengan muhasabah harus bisa mendatangkan sifat taubat itu, Pak. Dengan muhasabah Allah akan muliakan seseorang dengan pertama sifat taubat, yang kedua sifat istiqomah, yang ketiga terhebatnya bisa husnul khotimah. Ya.
Coba kita perlihatkan satu ayat ini yang memang membuat para sahabat menjadi, ya Allah, apa yang telah kami perbuat terdahulu, apakah kami diampuni ya Allah. Demikian juga seperti sahabat Wahsy yang telah membunuh Pamanda Hamzah radhiyallahu anhu. Bahkan daging jantungnya diambil, dikerat sama Hindun. Tetapi Wahsy dan Hindunnya pun akhirnya masuk surga juga. Di situ ada yang dalam hadis itu Allah tersenyum melihat seorang hamba yang dulunya pernah berbuat yang tidak baik, dia bertobat, diterima oleh Allah, masuk surga juga. Bahkan dalam satu hadis dinyatakan bahwa ada dua orang, yang satu pembunuh, yang satu dibunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena bertobat tadi. Ini diantaranya surat yang paling dinantikan oleh para sahabat. Dalam surat Az-Zumar hadirin pada ayat 53-nya itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu. Mana ayat 53 nih? Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, membunuh anaknya, minum khamr dari gelasnya itu tengkorak kepala manusia. Bahkan perzinaan-perzinaan di zaman sebelum Nabi itu ada pernikahan yang dilegalkan dari perzinaan. Ada yang namanya nikahur royat, wanita-wanita PSK yang meletakkan bendera-bendera di hadapan rumahnya. Ada juga yang disebut dengan nikahul rohat, satu wanita menikah dengan 10 laki-laki. Seperti itu daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan khomer itu adalah homemade-nya para sahabat sebelum mereka datang Islam. Biasa itu minum khomernya. Makanya pengharaman minuman keras tidak langsung satu ayat. Dikhawatirkan mereka yang minuman yang sangat mereka sukai itu diharamkannya langsung secara tidak bertahap gitu. Khawatir mereka berpaling dari Islam, makanya bertahap itu. Ya, dari ayatnya wa yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Seperti apa itu? Kata Allah, fihi manafi' linnas, ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Yang kedua ayatnya turun lagi, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Jadi step by step sampai Al-Maidah 90-nya baru tuh innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini ayat terakhirnya pengharaman minuman keras. Kenapa? Karena memang mereka menjadi homemade-nya di rumah itu. Di rumah-rumah mereka, buatan rumahnya itu, kalau kita homemade-nya apa Pak? Bu, ibu-ibu di rumah homemade-nya apa? Paling dodol ya Bu? Atau brownies coklat ya? Kalau dulu ya sebelum adanya Islam, itu biasa mereka buat minuman keras, buat arak di rumah-rumah mereka. Makanya ayat ini menjadi ayat penyegar bagi orang yang ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Wahai Nabi, katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang sudah melampaui batas dalam perbuatan dosanya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin para jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi dengan tiasa harus sadar akan dosa yang tidak ada ampunan ini. Hidup sementara, susah-susah paling cuma 60-70 tahun. Senang-senang paling cuma 60-70 tahun.
Tetapi memang susah dan senang itu mesti ada dalam diri hamba seseorang yang persentasenya berbeda-beda. Orang paling miskin pun tetap akan pernah merasakan rasa suka dalam hatinya. Orang paling kaya pun tetap akan ada rasa susah juga dalam dirinya. Karena ini memang merupakan kembang-kembang warna-warna dari kehidupan. Tetapi bagaimana kita susahnya tetap taat kepada Allah, senangnya juga taat kepada Allah. Makanya dalam sirah itu ada orang miskin yang masuk surga, ada orang kaya yang masuk surga juga, ada orang rakyat biasa masuk surga, ada pemerintah orang yang adil pun, penguasa pun surganya tinggi, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf, seperti 4 khalifah, surganya sudah dijamin ini. Padahal mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Mereka yang membuat sebuah kebijakan-kebijakan dengan tanda tangannya itu. Tetapi apa yang mereka tekuni dari bidangnya tidak lepas dari taat kepada Allah. Yang si kayanya selalu berderma, yang miskinnya tidak berharap kepada si kaya, yang miskinnya tetap taat kepada Allah. Maka ada jaminan-jaminan seperti sahabat Bilal bin Rabah, seperti sahabat Khobab bin Al-Arats, seperti sahabat Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Hadirin, ini 4 macam dosa yang tidak diampuni. Saya terjemah satu saja ya. Contohnya dalam Ali Imran 91 saja, ini yang sudah sering saya bacakan ayat-ayat ini. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, orang yang kafir Bapak Ibu sekalian, yang mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun punya kekayaan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi ini adalah kekayaan yang paling tinggi sekali, yang memang perumpamaan ini tidak akan ada yang bisa memiliki sampai datangnya kiamat. Di zaman sampai sebegini canggihnya aja, orang yang paling kaya masih di bawah 4.000 triliun. Ini emasnya sepenuh bumi. Atau seumpamanya ada warga MRKR punya emas segede masjid ini, Pak. Ini kalau ada yang punya emas sebesar masjid ini, enggak usah diputer lagi tuh, dibuat bisnis, buka kuliner, buka pabrik ini, pabrik itu. Dia enggak usah buat diputar lagi uangnya pun, enggak perlu itu, tinggal makan, minum, senang, tiap tahun bisa haji dengan yang furoda gitu. Punya pelihara anak yatim bahkan bisa 1.000 orang. Kenapa? Emasnya sepenuh masjid ini itu udah cukup tanpa diputar lagi. Ini emasnya sepenuh bumi, tapi dia mati tanpa memiliki la ilaha illallah, habis. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita diberikan pahala besar banget di akhirat? Sholat qobliyah subuh aja 2 rakaat yang tadi Bapak Ibu lakukan, itu kekayaannya mendapatkan 1 orang dalam 1 waktu, dan itu cash, dicatat langsung. Ya, you do it, you get it. Yang kamu buat, kamu dapeti itu. Itu 1 kali sholat qobliyah subuh aja pahalanya memiliki kekayaan dunia dan seisinya. Lebih baik dari itu. Kalau 1 hari, kalau sepekan, kalau sebulan, kalau setahun, kenapa pahala dibuat begitu hebat? Karena Anda telah memelihara kematian daripada kematian yang kafir ini. Anda telah memelihara keagungan Allah dalam hati Anda. Itu yang dinilai oleh Allah. Di tengah mindset manusia yang semuanya boleh berbicara sesuka hatinya. Alah, apalah agama, enggak penting. Tuh, kalau emang Tuhan kalian Allah sayang, kenapa bayi-bayi di Palestina sampai dibunuhin kayak begitu? Mana Tuhanmu tidak menolong? Sampai sebegitu logikanya. Sampai begitu mereka berani berucap. Ya, padahal kan ini sebuah skenario hidup yang harus kita imani. Ini semua kita milik Allah, terserah Allah mau buat sandiwara di dunia ini seperti apa. Asal jangan sampai logika kita melawan daripada takdir Allah. Ini kan bias, Pak. Orang boleh berucap semau-maunya. Kan kesian Ustadz, itu bayi-bayi sampai 3.000 bayi tidak berdosa, kok Allah diem aja? Logika yang seperti ini, orang yang seperti ini harus betul-betul
dikasihani supaya tidak melampaui daripada takdir Allah. Kita katakan Bapak, Ibu, semua ini adalah milik Allah Ta'ala. Ya, kita kembalikan kepada Allah dan kita lihat janji-janji pahala yang begitu hebat. Kalau ada seperti orang-orang yang berada di Palestina yang meninggal dalam keadaan mati syahid, kita yang meninggal di Kebayoran Residen ini boleh disaksikan nanti di akhirat. Jauh berbeda itu tingkatan surganya. Kenapa? Beban hidup mereka dengan kesabaran mereka. Bahkan orang yang mengalami itu mereka tidak pernah bilang, ya Allah kenapa engkau berikan cobaan kami. Enggak pernah. Karena itu melawan takdir ucapan itu. Imani, berikhtiar, bersabar, dan berdoa. Itu saja. Tawakal kepada Allah. Jangan sampai omongan ini membuat Allah Ta'ala murka. Ya, itu kan seperti perkataan orang kafir. Ngapain sih kalau emang Tuhan kalian Allah, kenapa Allah buat semut? Kenapa Allah buat makhluk kayak nyamuk kan gitu? Sehingga turunkan ayat-ayatnya. Ya, kenapa Allah buat ba'udah itu nyamuk seperti itu? Para jamaah dirahmati Allah, ya. Ini orang yang dia mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi, walau ibtada bihi, sumpama dia mau tebus dosa-dosanya bihi, dengan kekayaannya emas sepenuh bumi, tidak akan aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada penolong-penolong bagi mereka. Bapak Ibu, jaga iman Islam kita. Ya, pegang iman la ilaha illallah dengan sekuat-kuatnya. Kalau kita meninggal dengan tetap memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah sediakan penolong-penolong di akhirat. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini ada maksudnya ada inti pembahasan kita selanjutnya. Hadirin, sekarang Allah izinkan kita nih alhamdulillah di 2025. Ya, dan kita tidak bisa menafikan itu. Makanya saya aneh juga dengan orang-orang, malam tahun baru tuh nggak boleh mengadakan dzikir, nggak boleh mengadakan tausiah berkenaan. Orang tahun 2025 kita pakai, Anda pakai juga dalam kehidupan Anda. Pak, kemarin kita ngambil rapot anak-anak kita pakai tanggalan Masehi apa Hijriyah? Bu, Pak, pakai tanggalan apa? Anda yang bergaji dan Anda yang menggaji orang, itu di sistem perkantoran kita pakai tanggal apa? Menggaji dan ambil gaji. Berarti ada dalam kehidupan kita kan? Kenapa ketika kita pakai tahun Masehi muhasabahnya nggak boleh? Mengumpulkan umat Islam di masjid kenapa nggak boleh? Menjadi statement bid'ah. Ini sangat keliru sekali memahami ilmunya. Anda yang menyatakan bid'ah nggak boleh ada sebuah momen-momen berkenaan dengan 2025. Orang itu kita pakai kok, kita mau flashback bagaimana apa yang sudah kita perbuat. Bahkan nempel 24 jam Bapak Ibu tahun Masehi dalam diri umat Islam. Contohnya apa? Nempel 24 jam. KTP Bapak Ibu emang tertulis pakai apa Pak? Pak Denny KTP-nya pakai tahun Hijriah. Saya lahir bulan Jumadil Ula gitu. Pak Boy? KTP Anda pakai tahun Masehi apa Hijriah? Paspor Anda itu paspor tahun Masehi atau Hijriyah? Bapak ingat nggak tahun Hijriyahnya lahir tahun berapa Pak? Nah, saya Pak Boy aja deh, saya tanya, ingat nggak? Itu harus dicari tahu juga tuh. Tapi kan yang kita pakai di KTP kita memang tahun Masehi gitu. Nggak bisa lepas. Hadirin, ya ini memang pertama kali yang memakai daripada tahun Masehi itu kurang lebih dalam sejarah yang kami pelajari. Itu pada pemerintahan Turki Utsmani kurang lebih tahun 1840-an itu. Ketika ini pemerintahan Islam yang hancur lebur itu. Ya, tumbang pada tahun 1924. Sampai sekarang umat Islam belum ada lagi satu pemimpin sedunia itu. Ini masa-masa keemasannya ini tahun 1840 yang mereka waktu itu defisit keuangan negara sehingga meminjam berhutang kepada orang-orang di Eropa
yang nanti pembayarannya memang dengan tahun Masehi. Dari sinilah umat Islam memakai itu. Dan tahun-tahun ini 1840 ini Bapak Ibu sekalian, ini tahun diantaranya menjadi saksi orang Indonesia menjadi imam-imam besar di Masjidil Haram. Itu masih pemerintahan Turki Utsmani dulu itu. Di antaranya yang pertama itu kiai kita itu menjadi ulama hebat di Mekah, Syekh Junaid Al-Batawi dari Pekojan, Pak. Pekojan di mana Pekojan? Jakarta Barat kurang lebih ya. Nanti beliau meninggal digantikan muridnya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten kemudian meninggal digantikan muridnya lagi Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Ini pada masa-masa ini. Saya sendiri mengalami pernah ngaji di hadapan ulama Indonesia yang ada di Masjidil Haram, udah sepuh banget. Sekarang udah nggak ada kayaknya tuh. Saya cari di sana udah nggak ada di halakohnya. Dulu tahun 2001 saya ke Mekah, saya masih mengalami itu ada ulama Indonesia yang jadi mengajar di halakoh di situ. Di babunya, di tempatnya itu pintunya pintu Babus Salam dekat istananya Raja Fat itu, yang sebelah Sofa Marwah di situ. Masih ada majelisnya diizinkan. Namanya Syekh Abdul Fattah Rowa. Rowa itu dari Riau. 2001 itu terakhir. Sekarang udah nggak ada. Allah alam siapa ulama Indonesia lagi yang darah-darah Indonesia yang masih mengajar di Masjidil Haram. Menurut saya sekarang belum ada lagi. Baik. Nah hadirin. Jadi tahun Masehi sendiri ada tahun yang mengambil peredaran matahari. Sedangkan matahari ciptaan siapa? Allah. Suratnya surat matahari, betul kan? Surat ke-91 itu. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha. Itu kan surat matahari. Dan Allah ciptakan matahari bukan untuk orang kafir. Ad-dunya khuliqat lakum, kata Nabi, dunia tercipta untuk kalian. Wa antum khuliqtum lil akhirah, tetapi kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat. Ini bulan, matahari, udara, air dan semuanya Allah tidak pernah peruntukan untuk orang-orang tidak beriman. Makanya ketika orang beriman sudah meninggal dunia semuanya, nggak bakal ada lagi kehidupan, Pak. Nggak bakal lagi dipandang bumi ini dengan pandangan rahmat. Akan datang itu ayat-ayat kiamat. Jadi matahari yang dipakai peredarannya ini itu ciptaan Allah. Sementara tahun Hijriyah memakai peredaran apa? Bulan. Ayat rembulan pun ada. Surat Al-Qamar pada surat ke-54. Ya. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Itu kan ada semua tuh ayat-ayatnya. Matahari dan rembulan, dua-duanya ada dalam Al-Quran tentang surat-suratnya itu. Surat Al-Qamar, surat rembulan. Surat Asy-Syams, surat matahari. Bapak sekalian, jadi kenapa kita harus muhasabah? Nah ini penting, ini poin ini. Karena Bapak Ibu sekalian hidup kita serius. 1 jam 40 menitan kita duduk seperti ini insya Allah sudah bernilai yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Karena majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu lebih hebat dari sholat Anda sendiri. Lebih mulia daripada haji umroh Anda sendiri. Lebih mulia, lebih tinggi daripada puasa Ramadan dan zakat Anda sendiri. Kenapa? Karena sholat kita, puasa kita, haji kita, manasik kita, zakat kita tanpa ilmu agama gak bakal sah. Justru ilmu agama ini yang terpentingnya. Baik, makanya hadirin kenapa kita harus muhasabah? Karena hidup ini serius. Ini poinnya di sini, kita mau muhasabah. Bagus banget tuh Bapak Ibu sebelum kita tidur. Ini kan muhasabah baru berarti tahunan ini. Saya bawakan tema ini setahun ini. Padahal bagus banget kita muhasabah setiap hari Bapak Ibu.
Sebelum tidur wudu dulu. Coba buat suatu appointment dalam benak kita. Jangan sampai saya tidur tanpa berwudu dan sholat serta muhasabah. Udah nggak model lagi tuh Pak, kita mau menggapai alam akhirat, tidur kita cuma bergelimpangan gitu, masih pakai sepatu, masih pakai baju ini itu, handphone masih di tangan, kadang-kadang juga remote TV masih di tangan. Itu jangan jadi model lagi tuh di tahun 2025 ini. Bisa nggak kita buat satu kesepakatan dalam diri kita? Sebelum saya tidur saya wudhu dulu, sholat dulu 2 rakaat, duduk sejenak 3 menit. Ya Allah, dari pagi apa yang sudah saya buat ya Allah? Omongan saya bermanfaat kira-kira enggak ya Allah? Adakah saya menyakiti orang lain ya Allah? Ya Allah, kepada istri dan anak-anak saya sudah saya berikan haknya belum ya Allah? Kepada suami dan anak-anak sudah saya berikan haknya belum? Ya Allah, di kantor saya, di jalanan tadi ada peristiwa apa ya? Mohon maaf ya Allah, perbaiki ke depannya ya Allah, supaya saya enggak cepat emosian kalau mobil saya disalib. Itu kan bagus banget itu Pak, muhasabah tiap hari kayak begitu. Ini yang kita maksudkan dalam taklim ini, bagaimana kita bisa ambil pelajaran itu, bagaimana bisa kita praktekkan. Itu yang namanya ilmu bermanfaat. Ada komitmen kita mau kerjakan. Coba sekarang kita tampilkan ayat-ayatnya. Begitu serius kehidupan kita, satu langkah Bapak Ibu tanpa berzikir kepada Allah, ya, 1 detik Anda tanpa berzikir kepada Allah, itu sia-sia, nggak jadi pahala. Sebab gini, dalam hadis, aduh saya lupa tuh, baru ingat sekarang hadisnya. Padahal cakep banget itu bunyinya. Apa ya rumusnya itu? Sebentar deh Bapak Ibu. Maksud begini, penduduk surga itu nanti menyesal di surga. Menyesalnya apa? 1 detik yang mereka lewati tanpa berzikir kepada Allah. Padahal kalau jalannya, duduknya, aktivitasnya ingat kepada Allah, itu di akhiratnya makin meninggikan derajat mereka. Cuma saya lafaz hadisnya agak ya, tahassar. Ini benar-benar baru saya ingat. Ya. Ketemu kayak ini ketemu, alhamdulillah. Ini kalau kita klik random itu, asal kita reka-reka aja bahasa Arabnya, dia alhamdulillah keluar juga itu. Jadi yang pinter ini laptopnya ya Pak, bukan ustadznya yang pinter. Hadirin coba lihat nih, kata Nabi, laisa yatahassar ahlul jannah, tuh penduduk surga tidak akan menyesal ala syai'in, terhadap sesuatu yang mereka lakukan di dunia, illa ala sa'ah marrat bihim lam yadkurullah fiha, kecuali satu waktu yang mereka lewati 1 detik 2 detik tanpa berzikir kepada Allah. Itu penyesalan penduduk surga. Kenapa? Padahal kalau mereka berzikir, surganya makin tinggi. Lihat ayat ini Bapak Ibu. Penduduk surga udah dalam surga loh, menyesal. Kenapa? Karena mereka ada track recordnya semua itu. Penghisabannya dicatat oleh Allah sangat detail, per detik, per desah nafas. Makanya ketika Bapak Ibu tidur nggak pakai adab dalam Islam, nggak pakai adab sunnah, 6 jam, 7 jam, 8 jam kita tidur, sia-sia belaka itu. Berarti kan 8 jam sudah sepertiga umur kita. Sepertiga umur kita aja kalau nggak pakai adab sunnah, tidak mencermati muhasabah ini, berarti 8 jam tiap hari, tiap malam kita istirahat, udah blas segitu aja. Habis sia-sia. Pentingnya muhasabah. Sekarang kita buka coba ayat-ayatnya. Ini ada 4 ayat paling tidak. Dalam surat Qaf ayat 18, dalam surat apalagi Fatir ayat 10, dalam surat Al-An'am, bahkan Al-An'am 59-nya ini logika di situ bermain. Ya. Kias aulawi ini nanti kias kepada yang lebih tingginya akan bermain di situ. Atau pada Ali Imran 190 191 lebih detail lagi. Coba kita perlihatkan nih ayat-ayatnya. Ya. Hadirin, kita baca surat Qaf-nya dulu itu. Ma yalfidu min qaulin,
Surat Qaf surat ke-50 ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Kita buka ayat 18-nya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan kecuali ada malaikat-malaikat pengawas. Raqib atidnya itu ada. Satu ucapan. Dalam berjalan Anda, nanti nih ketika Anda jogging Bapak Ibu. Satu langkahnya Anda mengucap subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah Allah. Itu sehatnya dapat, keringatnya dapat, zikirnya dapat. Dan ini memang tidak mudah. Kecuali hamba-hamba Allah yang istiqomah berzikir. Baik, nanti kita berikan nih zikir standar. Bagi Bapak Ibu yang belum ada amalan zikir, boleh ngambil dari zikir yang saya tulis nanti. Ya, kami ijazahkan untuk Bapak Ibu bagi yang belum punya zikir standar. Tapi nanti dulu. Ini masih lama, boleh kan Pak ya? 1 jam lagi boleh kan? Sayanya nggak libur sih. Hadirin, ma yalfidu min qaulin, tidaklah terucap satu ucapan illa ladai raqibun atid. Serius. 1 detik yang terlewat itu dicatat oleh Allah. 1 detik Anda mengucapkan, ibu-ibu lagi masak-masaknya, lagi nyapu-nyapunya sambil ngucapin subhanallah sallallahu ala Muhammad. Itu jadi pahala. Ketimbang bapak-bapaknya lagi naik kendaraan ya sambil bersiul, sambil nyanyi gitu. I love you, you are my... Itu sia-sia Bapak Ibu sekalian. Serius. Yang kedua hadirin, suratnya surat Fatir ayat ke-10. Coba kita perlihatkan nih. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna man kana yuridul izzah. Ini surat Fatir ayat ke-10. Allah firmankan, siapa orangnya yang menginginkan kemuliaan al-izzah, siapa yang ingin kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, falillahil izzatu jami'a, semua kemuliaan milik Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang mau cari kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan dari harta, pangkat, jabatan, kekayaan, warna kulit, bentuk wajah, kegantengan, kecantikan, darah, keturunan, nothing, nggak bakal dapat apa-apa di sisi Allah. Carilah kebahagiaan, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Itu udah ada dalam sirah orang-orang terdahulu. Kaum Samud dengan teknologi arsiteknya, mereka mencari kebahagiaan dalam arsiteknya itu, merasa paling baik, paling the best. Sampai sekarang ada tuh di Jordan, di Syria, ya, bukit-bukit cadas yang mereka sulap dengan arsitek zamannya menjadi hotel bintang 5. Tapi mereka tidak iman, mereka tidak ibadah kepada Allah, dilaknat oleh Allah dengan didatangkan suara menggelegar keluar dari hidung, dari kuping mereka, dari telinga mereka, darah, mati mereka. Hadirin, kaum Ad, orang yang bangga mencari kemuliaan, kebahagiaan dengan bodybuildingnya, sampai 1 pohon kelapa ditarik dengan apa? Dengan 1 tangannya saja. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak ibadah. Allah kirim angin sor-sor, angin tofan yang begitu hebat. Demikian juga orang yang mencari kebahagiaan, kemuliaan dengan pangkat jabatan, kayak Haman, dilaknat oleh Allah, perdana menterinya Fir'aun. Atau seorang yang mencari, hadirin, mencari kemuliaan dengan kekuasaan, tapi tidak sholat, tidak ibadah, tidak iman kepada Allah. Allah laknat juga seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abraha. Demikian juga orang yang mencari kemuliaan, kebahagiaan hanya dengan harta benda. Ya, ini uangnya, kekayaan saya, nggak ada sangkut paut daripada, nggak ada campur tangan daripada Tuhan. Saya yang dapat ini dengan my skill, dengan kebisaan saya memutar duit ini. Korun tidak beriman dan tidak ibadah kepada Allah, Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Kaum Sabak di Yaman, Bapak Ibu sekalian, yang kita kenal dengan Ratu Bilqisnya itu, mereka mempunyai teknologi saat itu, yaitu bagaimana pertaniannya begitu hebat.
Kalau sudah panen, cukup itu para pekerjanya meletakkan keranjang di atas kepala, mereka berjalan aja, keluar kebun itu sudah penuh. Saking hebatnya, canggihnya dari pertanian, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Allah katakan, wa arsalna alaihim sailal arim. Kami kirimkan kepada mereka banjir arim. Mau cari kebahagiaan dari perkara dunia, gak bakal bisa. Kembali kepada Allah Ta'ala. Kita lihat pelajarannya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik ucapan yang baik. Bapak Ibu, kita ngucapin subhanallah sekali, itu naik dan jadi satu pohon korma di sorga untuk Anda. Satu ucapan subhanallah. Coba ucapin, Pak. Berapa menit? 2 detik, 1 detik. Itu jadi pahala terbaik di akhirat. Ya, Bapak Ibu ngucapin tadi subhanallah 1 kali begitu, Anda mendapatkan pohon korma di sorga. Tapi karena saya yang nyuruh, saya dapat sekebon. Ya. Kemudian wal amal salih yarfa'uh, dan amal soleh diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini bukan amal soleh yang kayak taklim gini Bapak Ibu. Ini mah udah berat banget. Sholat berjamaah subuh. Ini amal soleh contohnya. Ada 1 duri, ada 1 batu di jalan raya, Anda angkat, itu pun dicatat yang remeh-temeh kayak begitu. Makanya Bapak Ibu tetap istiqomahkan dalam rangka muhasabah ini. Istiqomahkan amal-amal yang remeh-temeh, kayak masuk WC, keluar WC, pakai baju, keluar rumah, naik kendaraan. Karena bisa jadi amal kita yang total sempurna pahalanya dari amal-amal yang remeh-temeh yang kecil itu. Karena kalau kita ngamalin amal itu, enggak ada rasa bangga untuk kita ucapkan kepada orang lain. Makanya kalau ada yang istiqomah puasa Senin Kemis, harus dijaga baik-baik. Enggak usah diucapkan kepada teman, tetangga, siapapun, enggak usah. Anda udah istiqomah baca Quran 1 juz, diamkan itu. Anda bisa umroh tiap tahun, enggak usah bilang-bilang, diam aja. Kecuali kalau ada yang nanya, kemana emang kemarin Pak? Oh, saya berangkat umroh. Sambil jaga hati kita. Kenapa? Amal itu berpotensi untuk kita banggakan. Tapi kalau Bapak Ibu mengamalkan baca doa masuk WC, apa baca doa masuk WC? Allahumma barik lana. Oh, bukan. Baca doa masuk WC Bapak Ibu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adakah di antara kita yang habis baca doa itu mau bilang-bilang ke temannya? Pak Boy bilang ke temannya di kantor, Pak, tadi Pak, saya masuk WC, baca doa Pak, Allahumma inni a'udzubika. Enggak ada lah. Justru bisa jadi amal-amal kita yang ringan seperti itu, yang remeh-temeh, akan utuh di akhirat karena enggak pernah kita ada rasa bangga kepada amal itu. Bapak Ibu sekalian, sebegitu penting dan detailnya muhasabah dari masalah iman, dari masalah perilaku kita. Coba kita lihat lagi ayatnya masih terlalu banyak nih. Ya, Al-An'am 59 yang tadi saya katakan pakai logika ke atas. Ini ayat tafsirannya diantaranya memerlukan pemahaman logika kita. Kenapa? Kisi-kisinya begini. Allah mencatat 1 butiran debu yang bergerak. Allah mencatat 1 daun. Ya nggak usah sedunia deh Bapak Ibu. Kira-kira di komplek perumahan MRKR begini Bapak Ibu, ada yang udah pernah ngitung berapa jumlah daunnya itu? Atau di klaster Eastern aja ini? Ya, ada yang udah pernah ngitung jumlah daunnya berapa? Coba kita baca ayatnya. Sampai sedetail itu. Nanti analoginya bermain di situ. Namanya dalam usul fikihnya qiyas aulawi, analogi ke atas. Coba kita perlihatkan ayatnya pada yaitu Al-An'am 59 surat ke-6. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya Allah, Allah punya kunci-kunci penyimpanan Bapak Ibu. Allah punya kunci-kunci gudang-gudang penyimpanan kekayaannya. Wa indahu mafatihul ghaib, Allah memiliki kunci-kunci yang ghaib, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. La ya'lamuha illahu. Jibril pun enggak tahu, Mikail pun tidak tahu, jin dan malaikat pun enggak tahu. La ya'lamuha illahu. Yang mengetahui kunci-kunci penyimpanan kekayaan Allah Ta'ala cuma Allah. Di situ ada emasnya, berliannya, ada udaranya, gudang penyimpanan makanan, minuman, hazanah, semuanya.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada yang di daratan dan di lautan. Contoh di daratan, di balik batu hitam, di dalam goa yang sangat gelap, di kegelapan malam jam 2 malam, berarti double 4 itu gelapnya, hitamnya. Semut hitam, di bawah batu hitam, di dalam kegelapan goa yang sangat gelap, di jam 2 malam, Allah mengetahui detak jantungnya, Allah mengetahui sel-selnya, Allah mengetahui jalan darahnya, Allah mengetahui fungsi daripada nafasnya. Sebegitu detailnya. Wal bahri, sementara di lautan, palung lautan yang terdalam, diantaranya Triangle Bermuda, segitiga Bermuda, ataupun lautan teduh, itu kan palungnya bisa sampai ketinggian kedalamannya itu 10.000 meter. Kalau di laut Indonesia mungkin di Laut Banda paling cuma 1.000 meter ke bawah, atau 2.000 atau 3.000 paling ininya. Tapi di lautan lautan Bermuda dan lautan teduh yang lainnya bisa 10.000 meter ke bawah. Satu butir pasir, kata Allah, yang bergerak 1 inci ada dalam ilmuku, kata Allah. Apa analoginya? Coba sebentar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah terjatuh 1 daun kecuali ada dalam ilmu Allah. Dicatat oleh Allah 1 daun. 1 daun tidak sia-sia tuh, dicatat oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah bergerak, yaitu 1 biji di kedalaman bumi, 1 butir pasir di kedalaman bumi. Wala ratbin wala yabis, tidaklah yang basah sertalah tidaklah yang kering. Illa fi kitabim mubin, semua ada dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Analoginya gimana? Benda-benda ini tidak ada the final destination-nya, Bapak Ibu. Benda-benda ini tidak ada hasilnya neraka atau surga. Semut, butiran pasir, daun-daunan, itu tidak ada diminta muhasabah, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi ada catatannya di sisi Allah. Analoginya apa? Kalau benda-benda ini aja dicatat, yang enggak ada di permintaan, check and recheck, interogasi di hadapan Allah, apalagi kita. Hadirin, ada satu hadis, Pak. Ini pun kalau saya baca, ya Allah, maafkan ya Allah. Malu banget kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita akan di hadapan Allah face to face, Pak. Kayak Anda daftar kerja, berhadapan dengan manajer HRD dan apa-apanya gitu, personalianya, dihadapkan gitu, CV-nya bagaimana, ini bagaimana. Kita langsung dengan Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Syukurnya kalau kita bertobat, aib kita ditutup, termasuk yang ngomong ini, Bapak Ibu sekalian. Ini hadis Sahih Bukhari, mungkin jarang Bapak Ibu dengar. Masa sih Ustadz kita akan dihisap oleh Allah? Iya, face to face, satu persatu itu. Ini hadisnya, coba kita buka. Ya, kata Nabi SAW, sebentar. Tadi udah saya tulis tapi hilang dia. Nih, nomor 6174. Tuh dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin. Setiap kalian semua, kata Nabi, saya artikannya arti mafhum ya, biar gampang dipahami. Ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhullah yaumal qiyamah. Setiap kalian akan diajak ngomong oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah di antara kita dan Allah. Turjuman artinya penterjemah. Face to face, kita langsung dihadapan oleh Allah Ta'ala. Ditanya, umurmu segini untuk apa? Sejak usia akil balik. Sumpamanya dia mau protes, ya Allah, saya enggak pernah buat itu ya Allah. Itu malaikat yang nyatet ngada-ngada ya Allah. Allah keluarkan catatannya. Ini apa? Oh iya ya Allah, maafkan. Semua ada. Sekalipun kita udah tobat, tetap track recordnya disimpan oleh Allah. Khawatir Anda protes, saya enggak pernah buat kayak begini, kayaknya lebih nih ya Allah. Malaikat nyatatnya lebih. Allah akan keluarkan itu. Tetapi orang-orang yang tidak bertobat, apalagi orang yang mudah menzolimi orang lain, itu akan dibuka di hadapan khalayak ramai. Bapak Ibu, mending kita malu-malu di dunia ini ketimbang malu di mana? Di akhirat nanti. Para jamaah dirahmati Allah. Nah,
Ayat yang terakhir nih, ini cukup panjang ayatnya, pamungkas dalam pembahasan muhasabah. Bisa enggak Bapak Ibu kita praktekkan ayat ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdirinya ingat kepada Allah, wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah, wa ala junubihim, berbaringnya juga ingat kepada Allah sempurna. Dan ini yang tadi saya katakan tidak mudah. Bapak Ibu harus ada namanya amalan dzikir. Ini ayatnya sebagai ayat pamungkas muhasabah, Ali Imran pada 191, 190, 191. Kita baca 191-nya saja, ya. Apa Allah katakan di situ? Alladzina yadhkurunallah. Siapa sih orangnya itu, Ustadz? Orang yang dipuji sama Allah, mereka yang selalu ingat kepada Allah, qiyaman, berdirinya, maksudnya aktivitasnya ingat kepada Allah, tidak lalai, tidak berbuat dosa dan merugikan orang lain, wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah, wa ala junubihim, serta berbaringnya, istirahatnya, yang tadi saya katakan ingat kepada Allah, sebelum tidurnya berwudu dulu, dikir-dikir dulu, muhasabah dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, ya, supaya kita kembali kepada Allah dengan tetap dalam keadaan iman, Islam, dan diridhai oleh Allah. Pembahasan muhasabah memang sangat detail, sampai aktivitas kita bisa enggak berzikir kepada Allah. Nah, ini sebentar yang tadi saya katakan apa itu, amalan zikirnya. Silakan Bapak Ibu mengamalkan zikir yang standar ini supaya kita dapat hadiah dari muhasabah ini. Paling tidak Bapak Ibu yang belum ada amalan zikir, silakan amalkan daripada zikir yang saya tulis dan saya ijazahkan untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah zikir hak Allah, minimal sehari baca 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Yang kedua adalah zikir hak Nabi, bacalah salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun zikir hak Nabi SAW yang kedua ini dengan membaca sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, ini jarang sekali Bapak Ibu dijadikan zikir yang ketiga, yaitu zikir hak diri kita dan orang tua kita. Kalau Bapak Ibu baca yang nomor 3 itu, orang tua kita tiap hari diangkat derajatnya oleh Allah 100 tingkat. Bayangin itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya amalan zikir dari siapa-siapa, silakan amalkan ini. Karena yang saya kumpulkan hadis zikir itu lebih dari 100. Dan itu enggak wajib kita mengamalkannya. Ada zikir la haula wala quwata illa billah, ada zikir apa itu subhanallah adada khalqi wa zinata arsy dan macam-macamnya. Ada zikir yang subhanallahal azim, subhanallah bihamdi. Paling tidak amalkan yang ini kalau Anda belum itu. Kalau sudah istiqomah 40 hari pertama, silakan ditambah jadi 200. Kalau sudah istiqomah 40 hari kedua, tambah jadi 300. Sampai puncaknya itu sebelum kita meninggal dunia Bapak Ibu, semoga kita bisa baca ini 1000 kali masing-masing setiap hari. Kalau Anda udah istiqomah 1000 kali setiap hari, insya Allah Anda sudah bisa mengamalkan Ali Imran 191. Enggak usah pegangan tasbih lagi. Di mana Anda berada, apapun aktivitas Anda, hati akan mudah untuk Allah. La ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad. Jadi 40 hari pertama amalkan 100, 40 hari kedua udah istiqomah 200, naik terus sampai puncaknya paling tidak 1000 kali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jazakallah. Ya, silakan. Tuan Guru, pagi ini kita bakal pencerahan. Harusnya ini pas malam tahun baru ya Guru ya diberikannya. Untuk jemaah, barusan kita telah mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Pak Antoni, tolong dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Antoni, Pak. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Setahu saya, itu surga itu dibuka pada saat kiamat besar ya, Pak ya? Sebentar, saya kurang jelas ya Pak. Surga itu akan ada setelah kiamat besar ya, Pak ya? Setahu saya ya. Neraka akan pun ada? Akan dibuka.
surga itu akan ada setelah kiamat besar. Mohon maaf kalau juga saya salah. Atau nggak usah pakai itu deh Mas, coba. Setahu saya ya. surga itu akan dibuka dan akan berfungsi setelah ada kiamat besar. Surga akan dibuka, Ya. terus Nah, akan berfungsi setelah hari kiamat. benar, saat ini surga dan neraka masih kosong. Ya. Tapi di beberapa hadis menyatakan surga, masuk surga dan neraka itu adalah hak mutlak dari Allah. Ya. Ya, manusia tidak bisa bertanya untuk hadis. Tapi kenapa beberapa hadis bisa menyatakan? Enggak, ya, dijauhkan lagi kayak tadi. Kenapa beberapa hadis menyatakan cerita si bapak ini, bapak itu, setelah dia bertobat, dia bisa masuk surga. Jaminan dari si hadis. Dan endingnya kalau saya tadi bapak kan sempat cerita tadi awalnya tersenyum di awal khutbah. Ada kejadian apa gitu, dia melakukan tindakan kejahatan, terus dia bertobat, akhirnya dia masuk surga. Ya. Nah, impact dari pertanyaan dari Bapak, saya coba urut-urut nih Pak, dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi berapa kawan-kawan saya di DPR, itu menyatakan bahwa pemerintah itu penjahat. Penjahat, pemerintah itu penjahat Pak. Pemerintah? Pemerintah itu adalah salah satu crime lah gitulah. Nah, dia menyatakan seperti itu. Jadi dia itu bekerja itu seperti apa ya? Bekerja itu kan ada satu kegiatan jihad fisabilillah ya Pak ya, untuk keluarga. Jadi dia menyatakan bahwa hasil corruption itu adalah harta rampasan perang. Jadi itu halal hukumnya. Nah, jadi paradigma yang saya tangkap, dia itu melakukan seolah-olah dia seperti Robin Hood. Jadi dia mengambil, semua di Islam yang saya baca, kayak contohnya bank ya. Jadi semua itu kembalinya ke akad. Di mana akad itu terjadi, itu yang akan digunakan. Nah, akibatnya karena dia akadnya begitu, dengan dalil yang ada di Tuhan itu adalah seorang pemaaf, ya kita maaf ya, saya juga ada yang salah ya. Dan ada hisab, jadi apa yang dilakukan itu persis kayak Robin Hood. Nah, karena ada dalil-dalil tadi Pak. Nah, ini paradigma itu terjadi cukup lama Pak, dari zaman saya waktu usia masih muda dulu gitu loh. Jadi dia akan bertobatnya nanti pas di umur 50 tahun Pak, atau di 60 tahun kemudian dia akan bertobat gitu Pak, akibat kegiatan crime yang dia lakukan di bawah umur 20 tahun, di bawah umur 50 tahun. Ya, jadi endingnya nanti di belakang dia akan bertobat dengan harta rampasan perang tadi yang menyatakan itu, dia akan infakkan ke masjid gitu dan lain. Kan amal jariah tuh Pak. Logika berpikirnya kan begitu kan Pak, amal jariah. Jika bumi itu akan ada 1 juta lagi, kan amal jariah itu berputar Pak. Bisa menghapus dosa crime yang dia lakukan pada saat dia kerja gitu loh Pak. Itu yang terjadi Pak, dari paradigma tadi gitu loh. Ya benar juga, berarti kan dia yang di 2 kaki. 1 kaki jika Allah itu tidak saya tidak terlalu nangkep deh Pak. Intinya saja apa ya Pak? Intinya gini Pak, kalau Allah itu pemaaf. Iya, ayat yang tadi udah kita bawakan, Iya. lalu dijadikan alasan untuk orang berbuat dosa. Benar. Dengan berbuat dosanya itu nanti dia endingnya mau tobat. Iya. Gitu. Iya. Jawabannya Pak, orang yang seperti itu dia bisa kafir. Hati-hati dengan orang yang memahami pemahaman kayak begitu. Berarti dia sudah menghalalkan perbuatan dosa. Yang pertama. Yang kedua, emang dia tahu umurnya bisa panjang. Dengan ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul. Ketika dalam keadaan, nggak apa-apa deh, saya korupsi, saya gini, saya ngambil harta orang lain, yang penting saya endingnya bertobat. Emang umur dia bisa yakin sampai besok lagi hidup? Dijamin sampai 70 tahun. Gitu. Jadi
Hati-hati dengan pemahaman ayat-ayat kayak begini. Dia lalu memudahkan dirinya. Nggak apa-apa deh, tadi Ustadz aja udah bicara tuh, ada orang membunuh, lalu yang satu dibunuh, dua-duanya masuk surga. Ya udah saya buat jahat aja. Kalau Anda berbuat jahat berarti Anda sudah meyakinkan dalam diri Anda perbuatan dosa jadi halal, itu murtad. Kenapa ada orang mencuri jadi murtad? Kenapa ada orang tidak sholat jadi murtad? Kenapa ada orang minum khamr, berzina, berjudi jadi murtad? Karena niatnya sudah menghalalkan perbuatan itu. Beda sama orang yang berbuat dosa sambil dia menyesal. Ya Allah, ini emang dosa tapi saya lakukan. Contoh, Bapak kenapa nggak sholat Pak? Kan wajib. Nggak penting Ustadz sholat. Tetangga nggak pernah sholat aja, hartanya banyak. Itu murtad. Sudah menghalalkan perbuatan yang haram dan meniadakan kewajiban. Itu bisa jadi murtad. Begitu jadi jawabannya. Jangan memakai logika terbalik. Contohnya yang paling gampang. Kita semua umat Nabi dijamin dapat syafaat. Sekalipun pendosa besar. Lalu ada orang yang bilang, kalau gitu Ustadz enak dong, saya udahlah buat dosa aja dah. Itu berarti dia menghalalkan perbuatan dosa. Berarti udah nggak dapat lagi hak syafaat. Gitu. Ya. Baik, ada yang lain? Lebih bagus curhat seperti tadi daripada tidak sama sekali. Kenapa? Lebih bagus curhat kayak tadi Pak. Robin Hood menjarah. Dibiarkan sekarang DPR boleh korupsi dengan catatan bisa berimbak ke masjid. Mindsetnya sudah berubah berarti. Ada lagi Bapak-Bapak? Ibu-ibu? Apa terlalu serem ya kajian pagi ini ya? Alhamdulillah sudah paham berarti. Sudah paham ya? Ya. Kalau saya ingin menanya gini. Antum nanya juga MC? Iyalah, biar Abdol jadinya bahwa ada kajian pagi ini. Kalau mengenai kualitas kita nih Tuan Guru, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, artinya bertobat, besok lalai lagi, bertobat lalai lagi. Itu seperti apa di mata Allah Tuan Guru? Ya, hadirin, ini pertanyaan yang sekarang ini memang kerap sekali dipertanyakan. Jadi jawabannya kata para ulama, tobat terus sampai dapat hakikat tobat. Dan itu mesti bisa. Kalau nggak bisa berarti Anda fail, gagal gitu. Bertobat terus sampai datang hakikat bertobat. Sayyidina Ali pernah berkata, menangislah akan tangisanmu. Bertobatlah akan tobatmu yang tobat sambel. Jadi terus bertobat sampai dapat hakikat nasuha. Makanya ayat ini Allah turunkan satu biar gampang dihafal. Dari 6.600 sekian ayat, cuma satu ayat Allah turunkan. Surat At-Tahrim, surat 67, ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min ta'tihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabi nih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Cuma satu ayatnya. Sampai datang hakikat tobat, namanya tobat apa? Nasuha. Gitu. Makanya jangan membuat orang jadi pesimis. Allah, kamu udah berdosa, buat dosa lagi, udah tobat, dosa lagi. Jangan. Katakan, ayo tobat nasuha. Bareng-bareng kita tobat nasuha. Sampai datang hakikat itu. Mesti bisa. Mesti bisa. Harus bisa. Kok harus? Iya, harus dipaksa. Harus bisa. Demikian akhir kajian kita. Semoga Allah berikan kepada kita taufik hidayahnya, kekuatannya, hidayahnya. Dalam menjalankan kehidupan yang memang penuh dengan cobaan ini. Dan alam akhirat menanti kebahagiaan. Insya Allah kalau kita tekun dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan sama-sama baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlunya ada majelis taklim ini selalu kita bisa bermuhasabah. Demikian dari akhir kajian pagi ini diinformasikan nanti jam 10 ada acara pengajian tahsin dari
Yayasan Sulaimaniyah, dilanjut dengan yang ingin sholat qiyamul lail dan tasbih berjamaah, dilanjut insya Allah kajian besok Tuan Guru kita Pak Ruzi. Demikian dari kami, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.